Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulani Dia Karolin dengan NIM 13120000136. Saya dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kewenangan pemerintah daerah provinsi. Di awal ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kewenangan terlebih dahulu. Pengertian kewenangan secara umum ini adalah kekuasaan untuk melakukan semua tindakan atau perbuatan dari hukum publik. Dan pengertian wewenang pemerintah ini memiliki pengertian yaitu kekuasaan yang ada pada pemerintah untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang menetapkan bahwa yang pertama, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah. Yang kedua, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dari tugas pembantuan. Dan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi yaitu ada banyak lah. Ya, tentunya yang pertama, perencanaan dan pengendalian pembangunan. Kedua, perencanaan, pemanfaatan dan pengawas tata ruang. Ketiga, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Keempat, penyediaan sarana dan prasarana umum. Kelima, penanganan bidang kesehatan. Keenam, penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial. Ketujuh, penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten atau kota. Ke-8, pengendalian lingkungan hidup. Di dalam pasal 11 ayat 3 Undang-Undang 32 tahun 2004, urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yaitu ada tiga. Yang pertama, perlindungan hak konstitusional. Yang kedua, perlindungan kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum dalam kerangka NKRI. Yang ketiga, pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional. Dan asas pemerintahan yang baik ada 9. Yang pertama, asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum ini adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, keajekan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, ada asas kemanfaatan. Asas kemanfaatan ini adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang. Yang ketiga, ini adalah asas ketidakberpihakan. Asas ketidakberpihakan ini adalah asas yang mewajibkan badan atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan atau melakukan keputusan dan tindakan dengan mempertimbangkan dan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Yang keempat, ini ada asas kecermatan. Asas kecermatan ini menghendaki bahwa suatu keputusan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan atau pelaksanaannya, sehingga keputusan atau tindakan yang bersangkutan ini dipersiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan dan atau dilakukan. Yang kelima ini ada asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan ini adalah asas yang mewajibkan setiap badan atau pejabat pemerintahan untuk tidak menggunakan kewenangan untuk kepentingan pribadinya. Yang keenam ini adalah asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Yang ketujuh, asas kepentingan umum. Asas kepentingan umum ini adalah asas yang memberikan yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum. Dan yang kedelapan ini adalah ada asas pelayanan yang baik. Asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur, dan biaya yang jelas, yang sesuai dengan standar pelayanan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang kesembilan ini adalah asas keseimbangan. Asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara hukuman jabatan dan kelalaian seorang pegawai. Ya, cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.